akan ada spending yang membuat utang Amerika tambah banyak. Dan ini yang nggak disukai sama Elon Musk. Kenapa? Nah, dia udah motong-motong anggaran, tiba-tiba Donald Trump spend, ngutang lagi. Jadi buat apa dia kerja dari kepala doge ya, capek. Jadi sampai dia judeknya gitu, dia mau bikin partai politik, dan dipikirin adalah Partai Politik Amerika. Jadi namanya adalah Partai Amerika. Waktu itu guys, kira-kira bisa kejadian nggak? Ada sih probabilitasnya, bisa iya ya, kalau ngeliat dua Elon Musk ya, kalau dia udah benar-benar kekeh gitu ya, kalau mau menjalani sesuatu dia kejar terus. Seperti pada saat dia waktu mau membeli Twitter tuh dia kejar terus. Pada saat dia mau support Donald Trump untuk jadi presiden tuh dia hajar terus. Kemudian ya memang kejadian gitu loh. Tapi ini nggak gampang ya guys ya, karena kalau untuk membuat partai politik baru gitu ya, misalkan mau ikut pemilu, saya ikut pemilu 2028 gitu ya, 4 tahun lagi, atau mungkin ikut pemilu selanjutnya. Guys, masih melanjutkan ketidakpuasan Elon Musk sama One Big Beautiful Bill-nya Donald Trump. Wah, Elon Musk sekarang mengusulkan untuk mendirikan partai politik baru. Jadi sistem dua partai di Amerika yang terkenal itu sama Elon Musk mau didobrak guys. Jadi Elon Musk itu kan kemarin dia ada berselisih sama Donald Trump, kayaknya semakin panas gitu, jadi sehingga dia membuat polling di X-nya dia gitu, apakah perlu membuat partai baru gitu, karena dia ngerasa bahwa dia juga gak bisa balik lagi ke Partai Demokrat gitu, karena udah banyak orang Partai Demokrat juga yang gak suka sama dia. Jadi dia ada polling itu yang diikuti oleh hampir 6 juta orang gitu, jadi 80% setuju bahwa alangkah baiknya kalau diusulkan dibuat partai baru, dan partai itu most likely akan bernama Partai Amerika. Possible gak guys? Ya gimana menurut lo, possible gak? Cuma gara-gara gak puas sama Donald Trump gitu, terus gak bisa balik ke Partai Republik, dia mau bikin partai baru gitu. Jadi menurut Elon Musk itu dia mengusulkan partai baru itu mewakili 80% penduduk Amerika yang merasa tidak terwakili, baik oleh Partai Republik maupun oleh Partai Demokrat itu menurut Elon Musk ya, karena di polling itu 80% gitu. Tapi kalau dari data-data survei lembaga-lembaga lain yang juga kredibel juga sih ya, mungkin yang benar-benar independen, nggak merupakan bagian dari Demokrat dan nggak merupakan bagian dari Republik itu cuma sekitar 35%. Angkanya sekitar segitu. Nah, jadi Mas ini mengusulkan ada partai baru untuk warga Amerika yang dianggapnya moderat gitu, atau independen. Jadi guys, kalau tahu Elon Musk ini sebenarnya sudah actively mendukung partai politik. Jadi itu kalau dari rekam jejaknya gitu ya, dari tahun 2008 sampai 2020 tuh dia mendukung Partai Demokrat gitu ya. Tapi di tahun 2022 itu dia mulai mendukung Partai Republik. Dan kemudian pada tahun 2024 dia menyatakan dukungannya secara resmi kepada calon presiden dari Partai Republik pada saat itu adalah Donald Trump. Dan memang kemudian dia sepertinya all out gitu ya. Dia juga menyumbang uang sampai $250 juta, dan kemudian ikut berkampanye secara aktif sehingga Donald Trump bisa kepilih. Nah, tapi kemudian setelah adanya rencana diundangkannya One Big Beautiful Bill ini yang akan membuat anggaran Amerika defisit sampai 2,4 triliun sampai dengan 3,8 triliun selama 10 tahun ke depan gitu. Jadi Elon Musk kayaknya seperti merasa terkhianati. Lu tahu sendiri kan Elon Musk kemarin dia diangkat sebagai kepala Department of Government Efficiency yang tujuan utamanya itu adalah memangkas pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu, membuat birokrasi menjadi ramping, menjadi efisien dan profesional dan tepat guna. Jadi sepertinya dia ingin memberikan contoh bahwa memanage negara itu seperti memanage perusahaan. Jadi dia dengan senang hati kayaknya mengepalai Doge itu dengan target utama dia mau memangkas sampai dengan 2 triliun dolar. Kemudian dalam perjalanannya karena banyak resistensi, targetnya direvisi menjadi 1 triliun dolar, dan kemudian yang terrealisasi sekitar 150 miliar dolar sampai dia kemudian berhenti dari kepala Doge. By the way, status dia itu sebagai kepala Doge itu adalah special government employee. Jadi dia mempunyai masa jabatan cuma sekitar 130 hari. Dan dia secara resmi sudah mundur pada tanggal 31 Mei kemarin.
Tapi mungkin yang lu belum tahu bahwa tanggal 22 Mei 2025 itu Donald Trump itu melalui Kongres itu sudah menyetujui. Kongres sudah menyetujui untuk diundangkannya yang dibilang itu One Big Beautiful Bill ini, yang intinya adalah bahwa akan ada spending-spending yang membuat utang Amerika tambah banyak. Dan ini yang nggak disukai sama Elon Musk. Kenapa? Nah, dia udah motong-motong anggaran, tiba-tiba Donald Trump spend, ngutang lagi. Jadi buat apa dia kerja dari kepala doge ya, capek. Jadi sampai dia judeknya gitu, dia mau bikin partai politik, dan dipikirin adalah Partai Politik Amerika. Ini namanya adalah Partai Amerika. Waduh itu gak? Kira-kira bisa kejadian nggak? Ya, ada sih probabilitasnya, bisa iya ya, kalau ngeliat dua Elon Musk ya, kalau dia udah benar-benar kekeh gitu ya, kalau mau menjalani sesuatu dia kejar terus. Seperti pada saat dia waktu mau membeli Twitter tuh dia kejar terus. Pada saat dia mau support Donald Trump untuk jadi presiden tuh dia hajar terus. Kemudian ya memang kejadian gitu loh. Tapi ini nggak gampang ya guys ya, karena kalau untuk membuat partai politik baru gitu ya, misalkan mau ikut pemilu, saya ikut pemilu 2028 gitu ya, 4 tahun lagi, atau mungkin ikut pemilu selah gitu ya. Nah, ya susah juga sih ikut pemilu selah. Mungkin ikut pemilu 2008 itu. Jadi dia secara peraturan dia harus mempunyai perwakilan, partai politik harus mempunyai perwakilan di 50 negara bagian. Dan peraturan-peraturan di 50 negara bagian ini beda-beda guys. Ya mungkin tergantung negara, yang negara kecil atau besar ya. Tapi yang jelas itu harus mempunyai pengurus, harus mempunyai kantor. Ya kayak Indonesia aja, kalau bikin partai politik kan gitu, harus mempunyai pengurus, harus mempunyai kantor, dan nanti mesti diverifikasi secara fisik. Terus kalau mau ikut pemilihan umumnya itu juga, terutama kalau pemilihan presiden gitu atau pemilihan gubernur gitu ya, itu harus mencari tanda tangan dulu. Kalau dia belum nggak punya partai politik, harus mencari tanda tangan sekian persen ya, mungkin kalau contohnya di California bisa sekitar 3% dari jumlah pemilih yang terdaftar gitu ya. Dan itu nggak gampang guys, karena ini Mercel gitu. Tapi ya siapa tahu ya, karena mungkin kalau misalkan nanti dengan kampanye dia di X yang sangat gencar ya, kan lu tahu sendiri Elon Musk itu pengikutnya di X itu banyak banget, 220 juta guys followersnya di X. Nah kalau 220 juta itu nanti ya ada 20 juta aja yang support dia, tuh bisa jadi kejadian tuh. Dia bisa punya kantor atau perwakilan di 50 negara bagian. Why not? Dan dia punya uangnya loh buat membiayai itu, meskipun ya dia pernah mengatakan bahwa dia ingin merampingkan pengeluarannya dia. Tapi kalau kita lihat kilas balik di tahun 2022 pada saat dia bilang dia ingin memperjuangkan kebebasan berpendapat atau berbicara gitu ya, itu kejadian dia beli Twitter. Gue lupa harganya berapa ya, tapi itu kejadian dia bisa beli Twitter. Dan kemudian Twitter setelah dibeli dia loh, dia buat private loh, karena stoknya semuanya stoknya sahamnya semuanya yang pegang dia. Semuanya saham itu dibidding, dibeli. Pada saat itu harganya sekitar, kalau nggak salah itu hampir 40% dari harga market gitu ya, ditawarin, kemudian dia beli, dan kemudian dia go private. Hanya untuk mengejar cita-cita gilanya dia itu untuk menjunjung tinggi kebebasan berbicara atau berpendapat. Ya, waktu itu yang dia kecam habis-habisan adalah bahwa menurut dia itu ada seperti penggiringan opini di masyarakat gitu, di mana berita itu dikuasai oleh media-media mainstream, dan ini terjadi ketidakadilan terutama kepada Donald Trump pada saat kampanye tahun 2020. Di mana dia diboikot sana, diboikot sini, diboikot di media sosial, diboikot di media mainstream ya. Kemudian kalah dia. Dan ternyata memang setelah dia support gitu dengan membeli X dan kemudian support Donald Trump dengan pengikut yang di atas 200 juta itu, dan Donald Trump bisa menang. Ya ada hubungan ya, memang ternyata ini kejadian gitu guys. Dan ini bisa jadi aja setelah dia sebel gitu ya sama Donald Trump gitu, dan gak bisa balik juga ke Partai Republik gitu, karena dia udah kebanyakan jelek-jelekin gak bisa balik juga ke Partai Demokrat gitu, dan juga udah jelek-jelekin Partai Demokrat gitu. Jadi ya dia bikin, salah satunya dia mau bikin partai baru gitu ya. Tapi ya gak gampang juga bikin partai baru ya. Tapi bukannya tidak mungkin, karena ada juga yang sudah menyatakan akan support gitu. Misalkan salah satunya ada konglomerat juga yang namanya Mark Cuban gitu ya. Meskipun dia sering berselisih sama Elon Musk, tapi dia kayaknya mendukung idenya gitu. Bagus juga kalau misalkan ada alternatif daripada yang cuma two party system, politik structure gitu. Seru gak sih? Ya seru juga ya kalau kejadian ya. Nah kayaknya sekarang Elon Musk sedang bangun sentimen publik mengenai ini. Jadi setiap hari dia mengkampanyekan itu,
Dan gua rasa ya, ada aja orang-orang yang merasa tidak terakomodasi inspirasinya baik oleh Partai Demokrat maupun oleh Partai Republik. Jadi orang-orang ini pasti akan melihat bahwa ini adalah suatu opportunity. Dan menurut gue sih bisa aja kejadian. Kenapa? Karena sebagai Elon Musk, pertama dia mempunyai track record mengatakan dia kalau mempunyai sesuatu keinginan gitu, dia bisa melaksanakan itu. Ya mulai dia bikin PayPal, kemudian mengakuisisi Tesla yang waktu itu belum apa-apa, terus kemudian dia membuat SpaceX dengan cita-citanya untuk bisa terbang ke bulan. Bulan itu bukan apa-apa ya, dia mau terbang ke Mars guys, dia mau mengkolonize Mars. Jadi ingin membuat kolonisasi Mars, ingin membuat peradaban di Mars. Mungkin nggak, bukannya impossible guys, bisa aja. Terus sekarang teknologinya belum ada, tapi pasti akan bisa ke sana. By the way, Elon Musk ini yang mengangkut astronot ke International Space Station loh guys. International Space Station itu apa? Itu adalah stasiun ruang angkasa internasional. Di sana tuh ada orang yang tinggal di sana namanya astronot gitu. Kalau dari Rusia namanya kosmonot. Melakukan penelitian kerjasama gitu. Jadi ada yang dari Jepang, ada yang dari Amerika, ada yang dari Rusia, ada yang dari Kanada, ada yang dari Eropa gitu. Cuma pada saat ini di ISS itu dihuni oleh 7 astronot dan kosmonot. 1 dari Jepang sebagai komandannya, kemudian 3 dari Amerika, dan 3 lagi dari Rusia. Nah yang dari Amerika ini yang bawa dia bolak-balik gitu ya dari bumi gitu ya, dibawa ke sana itu adalah SpaceX. Namanya Crew Dragon yang kemarin proyeknya itu sempat diancam mau diberhentiin sama Donald Trump. Terus Elon Musk bilang kalau ya berhentiin aja, nanti lo nggak bisa jemput tuh astronot yang ada di sana. Akhirnya mereka berdua ya mau pasti akan kompromi, karena Elon Musk juga mencabut lagi perkataannya gitu ya. Karena seolah-olah dia menjadi tidak bertanggung jawab karena sudah mengantar itu astronot ke International Space Station, kok dia nggak mau jemput. Tapi tentu saja harus ada budget yang dibiayain oleh pemerintah gitu. Tapi belum ada lawannya gitu. Lawannya terdekat Boeing juga masih belum, Boeing Outliner gitu ya. Itu belum bisa gitu ya. Sayangnya lagi adalah Soyuz, Soviet gitu. Kan riuh gitu secara geopolitik gitu kalau mau jemput astronot Amerika tapi pakai Soyuz. Anyway, kenapa jadi ngerandul ke sana? Oh ya, partai politik. Kalau menurut gue sih ini bisa kejadian kayak partai politik yang disebut Partai Amerika. Jadi namanya udah bukan Republik atau Demokrat lagi, yang bukan melulu dikotomi Republik Demokrat, liberal demokratik, liberal konservatif, kanan kiri. Tapi yang dibawa adalah Amerika gitu. Jadi kampanye sebenarnya mirip-mirip oleh kampanye Donald Trump gitu, Make America Great Again, slogan American First. Tapi ini adalah Make America Great Again dan menjunjung slogan American First versi Elon Musk. Versi good corporate governance yang memanage anggaran dengan lebih hati-hati. Jadi tidak jor-joran di utang gitu. Lu nggak guys bahwa Elon Musk saking sebelahnya sama Kongres, dia mendukung pendapat yang mengatakan bahwa apabila ada Kongres yang mengesahkan undang-undang anggaran, yang mengesahkan anggaran artinya, yang mengesahkan anggaran untuk bisa defisit, dia tidak, maka anggota-anggota Kongres itu atau anggota-anggota Senat itu tidak eligible untuk pemilihan berikutnya. Dan lucunya ini sebenarnya adalah juga salah satu idenya Donald Trump pada saat dia masih belum terjun di politik ya, masih kampanye-kampanye biasa aja gitu pada tahun 2011. Tapi pada saat dia jadi presiden ternyata dia juga defisit gitu, malah pada saat 2 tahun sebelum dia lengser gitu karena ada COVID, udah defisitnya tuh gila-gilaan gitu karena bail out hajat hidup orang banyak gitu ya. By the way guys, karena bailout gini itu Amerika gampang banget ya printing money gitu ya. Karena setiap printing dolar itu yang menjaga nilainya itu adalah orang seluruh dunia gitu. Itu orang-orang Amerika pada saat COVID kemarin itu nggak sesusah orang-orang Eropa gitu yang nggak boleh kemana-mana dan lain sebagainya, itu dia suapin duit terus sama pemerintahannya. Nah, sekarang karena semua itu sudah berlalu, dia maunya orang-orang seperti Elon Musk ini adalah udah dong, stop dong defisitnya. Kelola anggaran dengan baik, balikin lagi dengan corporate governance yang ya memang yang sudah seharusnya. Jadi keluaran yang tidak perlu gitu ya, seperti pengeluaran pertahanan yang tambahan 150 miliar, atau pengeluaran untuk keamanan perbatasan 140 miliar, atau perpanjangan Tax Cut and Jobs Act yang seharusnya sudah berakhir pada tahun 2025 ini, yang mau diperpanjang lagi sama Donald Trump kalau oleh Kongres besok itu. Itu yang sebenarnya Elon Musk. Makanya Elon Musk sekarang lagi kampanye besar-besaran untuk menolak itu, di samping dia dalam tanda kutip mengkampanyekan supaya Kongres tidak
bukan Kongres ya. Kongres sudah menyetujui. Senat, by the way, House of MPR DPR-nya Amerika itu ada yang namanya DPR yang dibilang House of Representative yang terdiri dari 435 orang. Nah ini udah menyetujui undang-undangnya Donald Trump yang akan membuat defisit bertambah 2,4 sampai 3,8 triliun dalam 10 tahun itu. Nah sekarang tinggal nunggu disahkan oleh Senat untuk kemudian ditandatangani oleh Donald Trump. Nah itu menunggu waktu kira-kira paling lambat sekitar bulan Juli. Senat itu cuma ada 100 orang. Tapi setelah dari 100 orang ini dikuasai 52% atau 52 orang dari Partai Republik dan 48 orang dari Partai Demokrat. Jadi most likely ini akan disetujui. Most likely. Meskipun ada beberapa anggota Partai Republik yang juga ternyata tidak setuju dengan defisit anggaran atau utang pemerintah yang semakin besar ini. Jadi di samping kampanye gila-gilaan itu, Elon Musk membuat wacana baru. Dia mau bikin partai politik Amerika sebagai alternatif inspirasi politik yang tidak ke Demokrat, yang tidak ke Republik, yang tidak puas dengan Partai Demokrat, dan merasa inspirasinya juga tidak bisa ditangkap oleh Partai Republik dalam hal terutama pengelolaan anggaran. Pengelolaan anggaran itu APBN ya guys. Pemasukan dari pajak, pengeluaran, dan kalau defisitnya berapa, dan harus ditanggung siapa. Gimana menurut lu guys? Apakah menurut lu Partai Amerika yang digaungkan oleh masing bisa jadi kenyataan? Kalau menurut gue sih, opini gue ya, bisa guys. Tapi ya kita lihat aja nanti. Bisa 2 tahun lagi, 4 tahun lagi, atau lu ada komentar atau pendapat lain. Lu bisa tulis di kolom komentar dan kita bisa diskusi di sana. Terakhir, thank you udah nonton channel gue. Bye.